pengertian Pancasila? Tahu kan dong? Ya. Pengertian Pancasila apa Pancasila? Ya. Jadi Pancasila itu 5 dasar negara ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar terkait dengan simbol, bunyi, dan contoh penerapan Pancasila. Sebelum melanjutkan, saya persilakan adik-adik untuk memperhatikan gambar ini. Perhatikan dengan baik ya. Jangan hanya dulu. Sudah? Sudah? Sudah. Kenapa tidak, Pak? Sekarang saya akan bertanya kepada adik-adik semua. Dan sudah lihat itu? Siapa? Ingat ya, yang tahu ke tangan tidak boleh, guru-guru tidak boleh rambut ya, supaya pembelajaran kita tetap tenang. Yang tahu ke tangan, jangan mulut keluar dari tangan, tangan keluar dari mulut. Ya. Simbol sila ke-5 Pancasila. Nanti dari atas. Jangan lupa jawab nanti saya tunjuk kamu ke tangan. Ya. Dan yang kedua, bunyi sila ke-3 Pancasila. Betul? Betul. Tangan untuk kemudian simbol sila pertama Pancasila. Yang laki-laki dulu. Saya minta yang laki-laki. Ya, Rehan. Rehan. Simbol apa bunyinya? Simbolnya minta bunyinya? Ya, tepuk tangan untuk Rehan. Ya. Jadi seperti yang sudah kita bilang tadi, bunyi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang maha esa. Bisa ulangi? Bisa. Ketuhanan yang maha esa sama-sama. Simbol sila pertama Pancasila apa tadi? Iya. Kemudian contoh penerapannya. Siapa yang tahu? Contoh penerapan sila pertama Pancasila, sila ketuhanan yang maha esa. Menghormati orang lain. Menghormati Orang lain. Ya, Nuh. Sebelum mulai kita Ya, berdoa sebelum memulai aktivitas kegiatan. Ya, satu lagi lagi. Ya. Sila ketuhanan yang maha esa. Apa contoh setiap? Ya. Menghormati orang lain boleh. Ya, terakhir Nuh. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Cara kita bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana? Itu tadi ya. Dengan berdoa, menghormati orang yang beragama lain. Itu contoh penerapannya. Kita lanjuti sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Simbol sila keduanya apa? Yang kedua. Rantai emas. Bunyinya? Terus contoh penerapannya. Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Lihat chat. bergotong royong bersama. Bergotong royong bersama. Boleh yang lain? Kita ada dalamnya dan tidak kelas. Betul ya ada jauh, tetapi ini ada gambar. Ini merupakan contoh penerapan sila kedua. Siapa yang bisa baca dengan gambar ini? Apa yang sedang kita lakukan? Satu orang. Ya. Memberi uang kepada seseorang yang sedang membutuhkan uang. Jadi ini contoh penerapan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita sedikit dulu ya. Berdiri dulu, berdiri semua.
menjelaskan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga di sini siapa yang tahu angkat tangan? Oke, ibu yang belakang, sila ketiga bunyinya. Siapa bunyinya sila ketiga? Oke, siapa yang tahu simbol dari Persatuan Indonesia? Oke, tangan semuanya. Nah, bunyi dari apa nama sila dari sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia. Bunyinya itu Persatuan Indonesia. Terus lambangnya tadi apa simbolnya tadi? Pohon. Oke, contoh penerapannya itu siapa yang tahu? Angkat tangan. Lu yang pakai jaket. Menjaga sikap dan perilaku yang baik. Menjaga sikap dan perilaku yang baik. Yang lain? Kesatuan dalam bernegara. Oke, yang lain? Tidak membela yang kalah. Nah, jawaban kalian semua itu benar tapi kurang tepat ya. Nah, di sini ada gambar. Kalian lihat gambar ini mereka sedang melakukan apa? Bergotong royong, terus Bermusyawarah. Oke, di sini mereka ini sedang bergotong royong membantu sesama, ya. Oke, terus sila keempat. Ada yang tahu bunyi dari sila keempat? Nu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Suaranya kurang besar, coba ulang lagi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, tepuk tangan kamu. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, ibu tanya dulu. Simbol dari sila keempat itu mana? Oke, tepuk tangan. Simbol dari sila keempat itu kepala. Oke, di sini ada sabar dulu. Contoh penerapannya sila keempat ini. Oke, tepuk tangan kamu. Di sini ada gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Sila kelima. Nah, dulu. Sila kelima dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya keadilan atas. Oke, contoh penerapannya siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Nu? Semua warga negara dan kelompok mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup damai, aman, sejahtera. Oke, baik, tepuk tangan.
saudara. Ya, tepuk tangan yang sangat bagus. Ya, saya jelaskan ya. Musyawarah itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak, berarti lebih dari satu toh? Ya. Jadi musyawarah ini lebih ke kegiatan untuk mengumpulkan pendapat. Jadi pendapat dari satu orang diterima dan semua anggota suatu kelompok kemudian disaring sehingga menciptakan satu keputusan atau hasil akhir. Ya, seperti. Terima kasih, Bang. Isi di bensin. Saya minta satu lagi penanya yang laki-laki. Ya, silakan. Adik. Jika kita membantu teman itu penerapan sila berapa? Tangan untuk ini siapa? Mungkin ada tahu. Kalau kita membantu teman itu contoh penerapan sila berapa? Ya, ya, ada yang bukan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bisa juga, tetapi masih kurang tepat. Ini membantu teman itu. Contoh penerapan sila Pancasila sila kedua. Bagaimana sila kedua? Kalau kita memiliki rasa kemanusiaan, pasti kita akan membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Contohnya ketika kita melihat teman yang jatuh, kita bantu, kita angkat. Kemudian iya, ketika teman tidak dapat poin, kita ada lebih, kita kasih. Seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Selanjutnya, adik-adik akan saya bagikan dalam bentuk kelompok. Kalian akan mengerjakan latihannya untuk menguji kemampuan adik-adik semua. Jadi ini ada gambar. Gambar yang saya bagikan ini, adik-adik tulis gambar ini merupakan contoh penerapan sila keberapa. Kita sama ya? Kita buat dalam 3 kelompok. Kita sama diskusi. Mengerti dengan cara kerja? Berikan juga dengan alasannya ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Saya minta kelompok untuk mengumpulkan Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Saya minta satu orang untuk pergi.